Terkait revisi UU ASN, Komisi 2 DPR minta masukan dari pakar hingga tenaga honorer. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Samsur Rijal, menyampaikan, dari sekian besar jumlah penduduk Indonesia, sebagiannya adalah mereka yang duduk berprofesi sebagai aparatur sipil negara atau bisa disebut ASN. Sepak terjang ASN ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang berawal dari UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Samsur Rijal menyampaikan itu dalam rapat dengan pendapatan umum atau RDPU Panja Komisi 2 tentang RUU ASN bersama dengan Ombudsman Republik Indonesia ORI, Guru Tenaga Kependidikan Honor non kategori 35+ atau GTKHN 35+. Federasi Pekerja Pelayanan Pabrik Indonesia atau FPPPI dan Perkumpulan Honor K2 Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 28 Juli 2021. RDPU tersebut dilaksanakan untuk menyerap aspirasi dengan menyaring informasi yang disampaikan para narasumber yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan masukan penting bagi tim panja dalam melakukan pembahasan perubahan UU ASN itu. 25 tahun sesudah UU Nomor 8 Tahun 1974, itu lahirnya UU Nomor 43 Tahun 1999. Dan baru 15 tahun sesudahnya dilahirkan UU Nomor 5 Tahun 2014 ini. Dari sisi waktu itu, kita bisa melihat betapa perlu dilakukan semacam justifikasi penyesuaian terhadap undang-undang kepegawaian yang menyangkut aspek-aspek kehidupan dari para pegawai negeri sipil kita dengan perkembangan situasi dan zaman, serta kemajuan teknologi, ungkap Samsur Rijal. Setelah 7 tahun, sambungannya saat ini mulai ditinjau kembali relevansi dari UU Nomor 5 Tahun 2014 ini. Oleh karena itu, kami memerlukan masukan dari para narasumber yang ada. Kami berharap para narasumber yang hadir ini bisa menyampaikan pandangan dan masukan, dan kita akan menerima dan menyerap sebagian besar dari apa yang disampaikan oleh para narasumber dengan perangkat teknik yang ada pada saat ini, tegasnya. Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Dr. Eko Prasojo, mengatakan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K harus melewati seleksi jika pengangkatan tanpa tes itu tidak sesuai dengan sistem merit. UASN semangatnya adalah penerapan sistem merit. Saya sepakat saja kalau honorer diangkat P3K asal tidak bertentangan dengan sistem merit, kata Profesor Eko dalam rapat tersebut. Dia menyadari desakan berbagai pihak agar honorer diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K, namun bukan berarti diangkat tanpa melewati seleksi. Profesor Eko menyarankan honorer yang diangkat P3K diberikan afirmasi daripada diangkat begitu saja tanpa tes. Tidak masalah pengangkatan honorer menjadi P3K diberikan afirmasi, ujar ex-wakil Menpan RB itu. Lebih lanjut, Eko mengatakan untuk mendapatkan SDM unggul sesuai cita-cita Presiden Jokowi butuh proklamasi yang lincah. Itu sebabnya seorang ASN akan dilihat pada kompetisinya. Jadi, ASN nanti bisa rolling dari instansi satu ke lainnya, dari pusat ke daerah. Demikian sebaliknya karena yang dilihat kompetisinya, tegas Eko. Narasumber lainnya yakni Ketua Umum Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia atau FPPPI, Alfonsius Matli, mengatakan tenaga honorer di instansi pemerintahan saat ini punya dua ketakutan.
Dua ketakutan itu akan selalu menghantui selama status mereka belum pasti. Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengar pendapatan RDP bersama Panitia Kerja Panja Revisi UU ASN. Karena kami honorer ini, jujur saja, ada dua alternatif yang selalu terbayang dan selalu ada dalam hati kami, katanya. Pertama, mereka takut jika gaji mereka tidak dibayarkan. Kedua, mereka takut kalau nanti mereka dipecat. Pertama, kami takut gaji tidak dibayar. Kedua, kami takut yang lebih parah lagi, kami dipecat, ujar dia. Karenanya, kata dia, atas dasar dua ketakutan itu, tenaga-tenaga honorer siap dan rela melakukan apa saja yang diperintahkan. Jadi apa yang dilakukan? Selama ini, sepanjang hidup kami bekerja di bawah naungan pemerintah, apapun yang diperintahkan oleh pegawai pejabat ASN, tetap kami lakukan, ungkapan dia.